Pelatih asal Belanda singgung banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Supporter Timnas minta PSSI stop naturalisasi pemain keturunan. Pelatih Belanda singgung banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Ya, pelatih Dewa United, Jan Olde Rienkering mengomentari soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi. Bahkan dalam pemanggilan untuk lawan Vietnam, terdapat 11 pemain yang dipanggil. Pelatih Dewa United Jan Olde Rienkering turut mengomentari isu tersebut. Menurutnya, Timnas Indonesia terlalu meremehkan diri sendiri karena banyak pemain lokal yang sejatinya memiliki talenta tersembunyi. Sekarang Timnas Indonesia ambil semuanya dari Belanda, pemain keturunan. Tapi jangan lupa edukasi pemain sendiri. Bahkan pelatih asal Belanda itu menyebut timnya mempunyai pemain lokal berbahaya. Ia adalah Theo Numberi. Ya, Theo Numberi disebutkan Jan Olde sebagai pemain lokal potensial saat ini. Saya punya di sini salah satu pemain Indonesia yang paling berkembang, paling baik. Dia tahu saya selalu bilang soal hal-hal dasar. Theo Numberi. Penampakan jersey terbaru Timnas bocor ke publik. Ya, jersey Timnas Indonesia terbaru bocor ke publik. Kostum perang skuad Garuda terlihat lebih simpel. Timnas Indonesia sudah tak lagi bekerja sama dengan Mills. Kini PSSI menjalin kesepakatan dengan Erigo lewat produk Erspo untuk memasok baju tempur serta latihan Pratama Arhan dan kolega. Kabarnya jersey Timnas Indonesia terbaru akan dirilis pada Minggu 18 Maret 2024. Namun beredar bocoran skuad Garuda terbaru. Kostum skuad Garuda terlihat lebih simpel dengan dominasi warna merah dengan kerah O. Kemudian ada list berwarna putih di bagian kerah dan kedua lengan. Terdapat logo Erspo dan lambang Garuda berwarna emas di bagian dada. Kemudian ada pula bocoran jersey tandang Timnas Indonesia yang berwarna putih. Ada sedikit corak di bagian dada dan list merah di bagian kerah dan lengan. Sebelumnya, Erspo sudah merilis baju training Timnas Indonesia di Instagram pada hari Senin 11 Maret 2024. Dua pemain Garuda, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, menjadi model dalam video tersebut, ditemani dua model perempuan. Ada 4 jersey training yang dipamerkan berwarna merah, ungu, pink, dan abu-abu. Keempatnya memiliki abstrak bercorak hitam. Kontrak PSSI dengan Erspo akan berjalan selama 2 tahun. Sedangkan bentuk kerjasamanya, PSSI akan mendapat uang tunai sponsorship hingga 5 miliar rupiah. Supporter Persis Solo minta PSSI batasi pemain naturalisasi. Ya, supporter sepak bola Indonesia meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir membatasi naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Permintaan ini disampaikan Mariadi Gondrong Entolan Pasopati, supporter Persis Solo. Menurut Mariadi, naturalisasi sah-sah saja, tetapi jangan terus-terusan. Sebenarnya sah-sah saja ya mengenai program naturalisasi. Tetapi sebenarnya kita kan juga punya kompetisi, baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3, kata Mariadi. Sejak era kepelatihan Sintayong pada tanggal 28 Desember 2019, sudah ada 11 pemain yang dinaturalisasi PSSI. Dari 11 pemain itu, 3 diantaranya masih dalam proses. Menurut Mariadi, jumlah ini sudah maksimal. Ia tak ingin nantinya semua skuad Timnas Indonesia diisi pemain-pemain keturunan yang menjadi WNI lewat jalur naturalisasi. Ini berbeda dengan pemain keturunan di luar negeri yang memang memiliki paspor Indonesia. Karenanya, Mariadi meminta PSSI menyudahi program naturalisasi pemain sepak bola. Namun, Presiden supporter Timnas La Grande Indonesia, Unggul Indra, berpikir lain. Menurutnya, naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia masih layak dilanjutkan.
Ada plus dan minusnya. Plusnya banyak pemain yang sesuai dengan skema permainan dan kebutuhan skuad timnas saat ini. Minusnya menjadi kekhawatiran sebagian pemain lokal untuk dapat jam terbang lebih banyak di timnas. Lanjut naturalisasi pemain untuk timnas, ujarnya menjelaskan. Isu soal naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali jadi sorotan setelah PSSI mengebut proses 3 pemain, yaitu Martin Paes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Bahkan 2 nama terakhir masuk daftar panggil timnas Indonesia untuk melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 meski keduanya belum sah menjadi WNI. Striker Vietnam cuek soal timnas Indonesia berkekuatan 10 pemain naturalisasi. Ya, striker Vietnam Nguyen Thanh Linh menanggapi soal timnas Indonesia berkekuatan pemain naturalisasi. Nguyen Thanh Linh dan kawan-kawan bakal menghadapi timnas Indonesia dalam 2 leg pada laga grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi Vietnam, timnas Indonesia berkekuatan 10 pemain naturalisasi. Terkait hal itu, Nguyen Thanh Linh tidak terlalu menjadi perhatiannya. Pada konfrontasi sebelumnya, timnas Indonesia memiliki pemain naturalisasi, kata Thanh Linh, dilansir dari Soha. Saya rasa tidak ada yang mengejutkan dengan hal ini. Tim Indonesia sering melakukan naturalisasi pemain. Itu terlalu menjadi perhatian. Sementara itu, Kapten Vietnam Do Hung Dung memberikan tanggapan soal timnas Indonesia menjelang laga grup F, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan timnas Indonesia, Hung Dung menilai bahwa sang lawan akan mengandalkan fisik karena faktor pemain naturalisasi. Saya rasa tim Indonesia berusaha mengarahkan tim Vietnam ke gaya bermain yang lebih berorientasi pada kekuatan. Lebih mengandalkan fisik karena mereka punya cukup banyak pemain naturalisasi dari Eropa, kata Hung Dung dilansir dari Soha. Lebih lanjut, Hung Dung menyebut gaya bermain timnas Indonesia tidak jelas dan cenderung monoton. Tentu saja gaya permainan ini sangat melelahkan, namun sebaliknya mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk berlatih dan bertanding satu sama lain, kata Hung Dung. Sehingga sebenarnya mereka bukanlah tim yang terkoordinasi dengan baik atau memiliki gaya bermain yang jelas, katanya.